Gara-gara keseringan parkir di bawah pohon, ribbonku ini sekarang jadi baret kayak gini, penuh dengan swirl atau jaring laba-laba, kemudian banyak jamur dan water spotnya karena kehujanan, kemudian baret-baret di handle ini juga kelihatan, kemudian di bagian emblemnya juga udah kotor banget dan nggak bisa dibersihin, kemudian bekas dari noda habis hujan, kemudian baretnya ini udah nggak ketahan lagi. Akhirnya aku mampir ke Top 99 Auto Care yang ada di Lontar, Surabaya Barat untuk melihat secara detail kondisi mobil aku. Di sini bisa kalian lihat mobilku sudah benar-benar parah banget. Baret-baret halusnya sudah mendominasi di semua bodinya. Setelah konsultasi panjang lebar, akhirnya aku setuju untuk detailing dan coating di tempat ini. Pertama-tama, sebelum di detailing dan di coating, mobilnya harus dicuci bersih terlebih dahulu. Di sini pertama-tama dibersihkan di bagian bawahnya supaya noda-noda yang ada di kolong, kemudian di bagian bawah itu benar-benar bersih banget. Di sini pembersihannya lumayan detail sampai ke kolong-kolongnya tuh benar-benar disikat dan dibersihin secara total. Kemudian setelah selesai di bagian bawah, langsung aja dibilas supaya bisa terlihat apakah ada noda aspal dan lain-lainnya di bagian bawah. Kemudian di bagian atas langsung dimulai dengan sabun dahulu ke seluruh bagian bodi, kemudian dilap dan dibersihin secara merata di bagian atas, samping dan juga depan. Setelah dibilas, mobilnya langsung aja dikeringkan dengan blower ditambah dengan finishing menggunakan drying towel. Jadi kesalahan yang sebenarnya yang bikin mobilku baret adalah kebanyakan pakai kanebo ya teman-teman. Aku bersihinnya kebanyakan pakai kanebo, akhirnya baret semua. Sebelum di detailing dan di polishing, di sini dilapisi dulu bagian-bagian karet supaya tidak mengenai saat proses polishing. Dan mobilku langsung aja masuk ke area eksekusi. Di sini dieksekusi sama Bang Alif. Di sini dia memang sudah ahli banget di bidang polishing. Dia pakai cairan kayak gini ya teman-teman, dan dia benar-benar telaten banget. Hampir semua area tuh dia harus hafal dan juga dilihat secara detail. Di sini membutuhkan kesabaran, ketelitian dan juga penglihatan yang cukup tajam. Di sini dia nggak sendirian, dibantu dengan Bang Beckham dan juga Ko Albert sekaligus sebagai senior detailer dan juga yang udah berpengalaman di bidang detailing dan juga coating selama lebih dari 25 tahun ya teman-teman. Jadi di sini dia bekerja satu tim, ada 3 orang. Jadi pengerjaannya bisa dibilang cukup rapi, kemudian sangat detail dan juga sangat cepat. Ruang mesin juga tidak luput dari proses detailing ya teman-teman. Dan di sini bisa kalian lihat ada 3 orang yang saling bekerja sama ya. Jadi cepet banget lah pengerjaannya. Ini baru 1 hari proses polish sudah selesai ya teman-teman. Udah selesai dan bisa kalian lihat baret-baret halus, kemudian noda-noda jamur, noda air ini udah nggak kelihatan lagi. Cuman belum kelihatan penuh karena masih ketutup sama bekas polish ya. Jadi masih ada kayak kompon-komponnya tuh masih bertebaran di seluruh bodi mobilnya dan ini belum finishing. Nah, setelah di finishing dia akan dilap seperti ini supaya bekas-bekas dari komponnya ini udah nggak muncul lagi. Dan ini butuh benar-benar hati-hati sekaligus dilihat area mana yang masih ada baret-baret halusnya. Jadi kalaupun ada baret-baret halusnya, mereka akan lakukan polishing ulang ya teman-teman sampai benar-benar hilang semua baretnya. Di emblem ini aku gak minta mereka copot, jadi mereka bersihinnya pakai kuas kayak gini karena aku gak mau emblem ini dicopot. Sebenarnya paling gampang dicopot ya metodenya. Untuk coatingnya aku cuman request satu, yaitu coatingnya bisa tahan di outdoor ya, karena mobil ini aku parkir di luar, di bawah pohon, kena getah, kena hujan tiap hari, kepanasan di siang hari, kehujanan di malam hari. Jadi aku pasrahin ke Ko Albert untuk coatingnya. Dan di sini bahan coatingnya seperti ini teman-teman, ini mahal banget ya meskipun kecil kayak gini. Dan di sini pas coating dia tidak kasihkan ke orang lain, benar-benar Ko Albert sendiri yang ngerjain karena emang coating ini lumayan butuh pengalaman ya, nggak bisa asal orang nge-coating gitu ya teman-teman. Jadi harus benar-benar dia udah ahli di bidangnya baru hasil coatingnya benar-benar bagus dan merata. Karena coating ini benar-benar nentuin hasil dari poles tadi. Karena kalau polesnya bagus tapi coatingnya nggak sesuai, itu nggak akan maksimal hasilnya, warnanya nggak akan keluar gitu. Dan sini kacanya juga di coating ya teman-teman.
karena biar apa ya, biar air itu nggak genang di situ, dan juga coating ini mencegah baret-baret halus untuk terjadi lagi, dan apa ya, supaya mobilnya nggak gampang kotor juga. Proses ini lumayan lama dan panjang karena coating ini benar-benar butuh perhatian dan butuh ketelitian ya teman-teman. Dan ini nggak bisa sembarangan dan buru-buru pengerjaannya. Proses ini juga dikerjain sama 3 orang secara bersamaan. Jadi benar-benar kayak udah tahu gitu apa yang harus dilakuin, sama masing-masing perannya udah tahu banget. Dan ini hasilnya bisa kalian lihat tuh udah mulai muncul warna hitamnya, glossy-nya udah kelihatan. Dan sini di lap terakhir untuk finishing, untuk melihat apakah masih ada area yang baret dan swirl. Di sini udah nggak kelihatan ya swirl-swirlnya di spion, di bodi depan, di handle sudah nggak kelihatan lagi. Kemudian di emblem juga sudah oke. Dan khususnya di bagian atas yang ini parah banget awalnya, banyak banget noda-nodanya. Dan yang terparah selanjutnya adalah di bagian cup. Tapi cupnya udah bener-bener gak ada. Udah gak ada noda air, noda getah, noda jamur, swirl sudah nggak ada. Kemudian di bagian bawah noda aspal atau bekas aspal juga sudah tidak ada. Di bagian depan juga sama, sudah tidak ada baret-baret di area bumper. Kemudian water spot yang ada di cermin juga sudah tidak ada. Bekas air yang ada di kaca samping kanan kiri juga sudah tidak ada. Dan ini adalah hasilnya secara total ya teman-teman. Warnanya udah keluar, mobilnya udah nggak ada baret-baret lagi. Hasilnya bener-bener bagus, aku puas banget. Di sini mobilnya bener-bener mulus, gak ada baret lagi, dan warnanya makin keluar. Dan di sini aku bilang sih mobilnya lebih keren ya, dengan hitamnya full, kemudian ruang mesinnya sudah bersih, area tempat solar nih yang dulu kotor banget sekarang udah bersih. Dan seperti ini hasil akhirnya, aku puas banget. Bahkan kalau aku bilang nih mobilnya lebih kelihatan baru daripada pas aku baru beli ya teman-teman. Dan di sini aku coba kasih info sedikit tambahan. Ini adalah kondisi saat aku dikena hujan, sudah tidak embun lagi ya teman-teman. Dan di sini bisa kalian lihat kalau habis kena hujan dia kayak butiran embunnya ngumpul, dan dia tidak menyisakan bekas air di mobilnya setelah di coating. Bisa kalian lihat tuh. Lihat tuh, dia habis jalan tidak menyisakan bekas air di situ. Kalau mobil kalian kondisinya sama seperti punya aku dan kalian ada di daerah Surabaya, langsung bawa aja ke Top Maintenance Auto Care yang ada di Lontar, Surabaya Barat ya teman-teman, untuk penanganan dan juga proses supaya mobil kalian lebih kinclong dan lebih baru. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. See you next time ya teman-teman.